Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Alhamdulillah, di hari yang ke-25 ini kita sedang berada dalam penghujung bulan suci Ramadan. Di Telaga Kahuripan Bogor, hujan sedang turun dengan derasnya. Jadi kalau ada suara-suara di luar ini, itulah efek-efek hujan yang ada di luar itu. Karunia dari Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku di penjuru dunia, 3 hari berturut-turut yang lalu kita belajar tentang pohon. Karakter anak kita dari pohon. Mendidik bagaikan menanam pohon. Belajar dari pohon. Dan pendidikan anak dalam Islam. Semuanya dari pohon. Dan saya berterima kasih sekali, banyak sekali yang memberikan respon komentar. Ada Ustadz Otang Muhammad Said dari Tangerang, panjang sekali, dan dia selalu menonton sama teman-teman di Tangerang. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya. Saya menyapa beberapa orang yang sangat besar memberikan masukan dalam beberapa hari ini. Pertama, ada Ananda Dr. Kandidat Sahrul Tanjung di Labuset. Beliau menelepon dan memberikan penguatan betapa pentingnya pendidikan akidah tauhid. La tusyrik billah. Yang awalnya memang tak terlihat dia, tapi dampaknya 15-20 tahun yang akan datang tampak. Dan dia melihat sendiri faktanya bahwa orang-orang yang tidak ditanamkan akidah tauhid dari awal, dia akan terlihat nanti menjadi pohon yang tidak baik. Saya sapa guru saya Adinda Dr. Muhammad Khairin di Bekasi. Dan beliau selalu menguatkan materi ini. Begitupun Dr. Muhammad Ardiansah di Depok. Terima kasih. Mereka umurnya jauh di bawah saya, tapi doktornya di usia yang sangat muda. Dan saya selalu meminta pendapat, jawaban dari mereka, dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Ada pula Pak Angga di Bogor, yang tadi pagi, begitu saya posting bahwa hari ini judulnya adalah menjadi pohon kurma, jadilah pohon kurma. Itu Dr. Khairin di Bekasi itu langsung mengirim foto. Ini pohon kurmanya Bang Anda. Nah, Pak Angga juga mengirim postingan kurma-kurma yang menumpuk, rupanya bisnis kurma. Dan nampaknya mau mengirim hadiah kurma. Sampai sehari-hari ini ingin mengirim kurma gitu ya. Dan yang terakhir, menyapa Ananda Ihza Aulia Sururi Tanjung, calon ulama besar yang sekarang kuliah di Al-Azhar Kairo. Dan dia mengatakan dalam komentarnya, semoga kami bisa menjadi pohon kurma. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kawan-kawanku di penjuru dunia, waktu menyampaikan topik tentang belajar dari pohon, saya menyampaikan ada 4 pohon. Pohon tak berbuah. Di Bukit Dinamika Umat itu 4-4-nya ada. Kemarin saya lihat yang pohon daunnya lebar-lebar, lupa saya namanya. Pohon ketapang namanya kan. Pohon tak berbuah, terus pohon berbuah sekali ada pohon pisang. Banyak pohon pisang di Bukit Dewi itu. Yang ketiga pohon berbuah musiman. Oh, itu paling banyak. Durian, mangga, segala macam. Yang keempat adalah pohon berbuah di sepanjang musim. Ini yang saya lupa menyampaikan. Di Bukit Dewi itu ada pohon kurma seperti yang saya posting tadi pagi. Sudah tingginya hampir 2 meter. Itu wakaf dari almarhum Bapak Anton Arif Setiawan yang baru meninggal 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat beliau. Nah, saya ingin menyimpulkan tentang kajian pendidikan anak dalam Islam pada sesi terakhir ini di hari yang ke-25 ini, yaitu jadilah pohon kurma. Ada apa dengan pohon kurma? Nah, ada apa dengan pohon kurma? Dalam Al-Quran banyak sekali, paling tidak ditemukan 12 kali tentang pohon kurma ini. Salah satunya kita temukan dalam surah Ar-Rahman yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmah.
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dalam ayat yang lain, buahnya bermayang-mayang yang menarik hati. Dalam surah Qaf ayat 10. Kawan-kawanku di penjuru dunia, ini berawal dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idini rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi syajaratun thayyibah itu adalah akarnya menghujam ke perut bumi, batang dahannya besar menjulang ke langit, dan berbuah di sepanjang musim. Tak pernah berhenti berbuah. Karena itu dalam buku saya sekolah anak kita, itu saya tulis satu judul lengkap, pohon berbuah sepanjang musim. Begitu membaca tafsir Jami'ul Bayan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pohon apakah yang syajaratun thayyibah yang dimaksud dengan ayat ini? Beliau menjawab, an-nakhlun, pohon kurma. Lalu dia berkata, al-mu'minu kan nakhlin, seorang mukmin itu adalah seperti pohon kurma. Maka saya tuliskan, jadilah pohon kurma. Karenanya saya menulis ada 4 karakteristik pohon kurma. Dan inilah perumpamaan seorang mukmin yang baik. Syajaratun thayyibah. Ini perumpamaannya. Dan kalau mau jadi pohon kurma, maka kita ikuti yang kemarin mendidik bagai menanam pohon, terus pendidikan utama dalam Islam. Nah, insya Allah jadi pohon kurma. Ada 4 karakteristiknya yang saya tulis di sini. Yang pertama, ia tumbuh di tempat yang baik. Pohon kurma itu hanya tumbuh di tempat yang baik, di tanah yang baik, yang punya karakteristik kultur tanah, kontur yang tanah yang baik. Dia tidak tumbuh di tanah yang buruk, yang bau, yang penuh dengan sampah, yang penuh dengan limbah. Dia tumbuh di tanah pasir yang bersih, sehingga memang tempatnya menjadi bersih. Belakangan ini semakin banyak orang membudidayakan kurma. Bahkan di Indonesia pun, di daerah Jabodetabek ini ada kebun kurma sedang dibibitkan, dan konon katanya sudah mulai berbuah. Bahkan terakhir di Australia pun sudah tumbuh, bisa dibudidayakan. Artinya kurma tidak hanya lagi tumbuh di tanah Arab sana, di padang pasir, sudah tumbuh di negara-negara lain, termasuk di negeri kita. Dan ini sebuah yang menguntungkan. Intinya tanahnya adalah tanah yang baik, tanahnya yang khas, penuh dengan perawatan. Ini artinya apa? Kalau anak kita menjadi pohon kurma, kita harus siapkan lingkungan yang bagus, lingkungan yang bersih, yang kondusif, yang tidak terkontaminasi dengan keburukan atau virus-virus yang membahayakan. Makanya pilih lingkungannya, keluarganya yang bagus dan lingkungannya yang bagus. Dalam teori pendidikan itu kan selain keluarga ada lingkungan yang mempengaruhi. Kalau Rasulullah SAW itu berpesan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak itu dilahirkan fitrah bersih, maka orang tuanya lah yang akan mempengaruhinya. Mau jadi apa dia? Setelah orang tua, maka lingkungan. Maka jangan salah kita memilih lingkungan, jangan salah kita memilih teman buat anak-anak kita. Sekali kita salah memilihnya, betapapun kuatnya kita pendidikan dalam rumah, kalau lingkungan kita jauh lebih dominan, maka dia akan rusak. Itu yang pertama. Karakteristik pohon kurma, ia tumbuh di tempat yang baik. Yang kedua, berbuah di sepanjang musim. Karena itulah membuat dia menjadi syajaratun thayyibah. Kenapa? Karena tumbuh, berbuah di sepanjang musim. Dia tidak pernah berhenti berbuah. Seperti yang saya sampaikan waktu lalu, kami umroh 2 bulan yang lalu dan berkunjung ke kebun kurma. Memang kurma yang kami kunjungi itu lagi tidak berbuah, tak ada buahnya. Tapi di kebun yang lain ada buahnya. Pas kebetulan di situ tak ada buah. Artinya memang selalu dia berbuah. Kalau di kita ini, apalah bayang-bayangannya tentang syajaratun thayyibah ini? Pohon kelapa. Kalau kita dulu di kampung di Patihe sana, di Lausel sana, kalau mau pindah orang tua kita bikin rumah, yang pohon yang dibawanya mereka itu adalah pohon kelapa. Begitu mendirikan rumah, maka ditanamlah pohon kelapa di depannya.
maka hampir semua rumah kita dahulu di kampung itu pasti ada pohon kelapanya. Kenapa? Begitu bikin rumah, bangun rumah, ditanam pohon kelapa. Karena kelapa itu pohon kehidupan, kata orang tua kita. Dan pohon kelapa sama dengan pohon kurma, tidak pernah berhenti berbuah di sepanjang musim. Kapanpun selalu ada buah. Karenanya ini perumpamaan supaya apa? Anak-anak kita ini kalau menjadi pohon kurma jangan pernah memilih waktu, apalagi menghitung-hitung keuntungan untuk berbuat baik. Kalau kita beramal soleh, bersedekah, berpuasa, menolong orang, masih mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan tempat, masih menghitung keuntungannya, pahalanya yang paling banyak, maka kita tidak jadi pohon kurma. Kita akan jadi pohon musiman. Pohon kurma itu berbuah di sepanjang musim. Dan yang paling penting lagi di berbuah di sepanjang musim ini, dia akan memberikan manfaat kepada siapapun. Jadi orang siapapun bisa memakan buah kurma. Mau dia mukmin atau kafir pun bisa. Waktu saya ceramah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu 2 tahun lalu, itu ketua pengadilannya itu orang Batak, non-muslim. Dan ini saya sampaikan, Bang, abang kan orang non-muslim, boleh nggak abang makan kurma? Boleh. Enak asal abang kan? Itulah mestinya seorang muslim. Seorang mukmin yang baik itu bukan hanya berguna bagi orang muslim, tapi berguna bagi orang lain, bahkan alam semesta ini. Dan inilah esensi dari ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu, seorang mukmin itu mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya orang mukmin, tapi juga siapapun manusia. Ini yang kedua, karakteristik dari pohon kurma, berbuah di sepanjang musim, kapanpun. Makanya siapapun yang berangkat ke tanah suci, pulang dari sana pasti bawa kurma. Kalau dibilangnya tak musim, bohong dia itu. Karena tak ada duitnya dia itu. Dadong hepeng katanya kan. Cuma bilang dadong hepeng, malu dia. Dibilangnya lagi tak musim, tambah salah lagi. Karena tak pernah ada ceritanya kurma tak ada di tanah suci. Bahkan bukan hanya di tanah suci, di Tanah Abang saja di Jakarta tak pernah berhenti. Sekarang aja karena ada COVID-19 ini dilarang-larang orang berjualan di sana kan. Kalau tidak pun sepanjang waktu selalu ada buah kurma. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa karakteristik dari pohon kurma? Buahnya bergizi tinggi. Buahnya bergizi tinggi. Ini luar biasa. Buah kurma itu mulai dari yang muda sampai yang tua punya gizi khasiat yang berbeda-beda. Waktu kita ke tanah suci, ada kurma muda. Ditawar-tawarin biar energi kuat. Katanya yang belum punya anak makan kurma yang muda supaya lebih merangsang rahimnya, bisa cepat punya keturunan. Banyak kali. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang sudah tua. Semuanya mempunyai gizi yang tinggi. Khasiatnya luar biasa. Apalagi kalau sekarang kurma itu sudah mulai dikemas. Bukan langsung saja kita makan. Sekarang bulan puasa disunnahkan kita berbuka. Sebagaimana Rasulullah juga berbuka dengan rutab, kurma basah. Saya paling suka ini. Atau kurma yang kering, tamar. Nah sekarang bukan hanya lagi langsung kurmanya yang dimakan, tapi sudah dikemas, sudah ada dalam bentuk kemasan, dibuat sedemikian rupa dengan berbagai corak ragamnya, dengan gizinya yang tinggi. Ini artinya apa? Anak-anak kita yang jadi pohon kurma itu selalu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakatnya. Kalau mau jadi pohon kurma, berikan kontribusi dengan kapasitas apapun yang kita miliki. Kalau menjadi seorang insinyur, berikan ilmu yang insinyur membangun arsitek ini. Kalau seorang ulama, berikanlah ilmunya sebagai ulama. Kalau seorang pebisnis, berikanlah gizi tentang bisnis. Semuanya. Karena seorang mukmin itu bagaikan pohon kurma yang memberikan gizi khasiat yang luar biasa. Dan dia menyehatkan. Seorang mukmin seperti pohon kurma, dimanapun dia, ucapannya, lirikannya, bahkan desahan napasnya pun, derap langkahnya pun, gesternya pun, itu memotivasi orang lain untuk maju. Itulah pohon kurma. Yang keempat, karakteristik dari pohon kurma ini, tak ada yang terbuang. Ini pula sedapnya. Tak ada yang terbuang. Tidak ada satu bagian pun dari pohon kurma itu yang terbuang. Hampir sama dengan pohon kelapa di kampung kita ini kan. Ingatlah dulu itu, kalau pohon kelapa itu, mulai dari akarnya, serabutnya, sampai kepada ujungnya. Akarnya dibuat serabut, bisa dibikin keset, atau bikin apalah sajalah. Batangnya itu, batangnya paling banyak.
Batang pohonnya itu paling banyak gunanya. Bikin tiang lah, bikin apalah. Dan itu semuanya menjadi lebih bagus. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bikin rumah dulu di kampung, carinya pohon kelapa. Bikin jembatan yang tinggi atau yang jauh, yang panjang, pohon kelapa. Jadi apapun sekarang sudah ada dibelah seperti kayu dibikinnya. Dan itu luar biasa bagusnya. Lebih bagus kelapa itu daripada pohon-pohon yang lain. Nah, dahannya, kelopaknya itu bisa kayu bakar, bisa bikin kandang. Daunnya lagi, lidinya, sapu lidi. Sampai ke pucuknya yang masih muda, itu berguna. Buat apa? Kalau ada orang kawin, itu di pinggir jalan, apa namanya itu? Janur kuning. Iya kan? Sampai pucuknya pun janur kuning. Dan buahnya, buah kelapa itu mulai dari putiknya dia sudah ada khasiatnya. Baru lagi kecil dia sebegini, sudah ada manfaatnya itu. Mulai membesar kelapa muda, kelapa tua, makin tua dia, makin ada lagi semuanya. Tak ada yang terbuang. Begitulah mestinya kita kalau jadi pohon kurma. Kalau mau jadi pohon kurma, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sampah dari diri kita ini. Memang tak mudah, Len. Membicarakan ini pun ngiri-ngiri sedap ini kan. Macam yang betul aja wah ini. Padahal tidaknya begini. Artinya apa? Memang idealnya kita sebagai seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Ucapannya tidak ada yang sia-sia. Pekerjaannya tidak ada yang sia-sia. Apapun tidak ada yang sia-sia. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya memberikan kontribusi. Pikirannya memberikan kontribusi. Semuanya berguna. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kawan-kawanku di penjuru dunia, mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita menjadi pohon kurma. Kalaulah kita belum bisa menjadi pohon kurma, kita berjuang. Dan ini harus diperjuangkan. Menanamkan akidah yang pertama, menegakkan ibadah, ibadah mahdoh, ibadah muamalah, dan berbuah dia menjadi akhlak dan adab. Dan insya Allah kalau demikian akan lahir pohon kurma. Anak-anak kita menjadi pohon kurma. Seperti sebutkan tadi, al-mu'minu kan nakhl. Dan walaupun usaha kita sudah maksimal luar biasa, jangan pernah kita lupa mohon kepada Allah. Karena Allah yang menggenggam seluruh apapun yang ada di semesta ini. Kalaupun anak kita hari ini menjadi orang baik atau menyegarkan pandangan, menyejukkan hati, pelipur lara, penyejuk mata, itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, renungan menjelang senja di hari ini, di hari yang ke-25 ini, memberikan manfaat kepada kita semua. Terakhir, di bagian terakhir ini, kembali Ananda Lias Tanjung dari Maralaung, dari Paluta, Sumatera Utara sana, menyampaikan pertanyaan. Dan pertanyaannya keren-keren nih. Salut juga aku ini kan. Sampai harus membaca buku dan bertanya kepada guru saya Dr. Ardiansa tentang ayat hadis ini. Pertanyaan yang pertama adalah, ada yang bilang bila solatnya sudah baik maka dianggap baik semua amalnya. Dan bila jelek solatnya maka jelek semua amalnya. Ananda Ilyas, hadis ini jangan disalahpahami. Khawatirnya, kalau begitu cukup solat sajalah kita. Yang lain tak usah. Karena kalau solatnya udah bagus, bagus semuanya. Kalau solat jelek, yang lain pun jelek semua. Bukan ke sana arahnya. Hadisnya begini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang paling pertama nanti dihisab dari seorang hamba di hari kiamat, itu adalah solatnya. Fa in kana akmalaha kutibat lahu kamilatan. Bila mana solatnya itu sempurna, maka dicatatlah. Sempurna sudah solatnya. Wa illam yakun akmalaha. Kalau solatnya belum sempurna, banyak bolong-bolongnya, banyak tak khusuknya, ketinggalan. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru hal tajiduna li'abdi min tatawwa'in. Coba tengoklah apakah hambaku ini punya solat-solat sunnah. Fatukmilu biha faridatahu. Maka solat sunnahnya itulah yang menyempurnakan solat fardunya. Begitupun nanti yang zakat dan yang lain-lain. Artinya apa? Ibadah wajib kita ini, kalau ada rusaknya, ada cacatnya, ada bolongnya,
tutupi, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita. Makanya, jangan tinggalkan sholat sunnah, terutama rawatib. Apalagi sholat yang lain, sholat dua, sholat tahajud. Itulah nanti yang menambal kebolongan dari sholat fardu kita. Bukan berarti kalau sholatnya sudah bagus, yang lain, nggak usah lagi dilihat. Tetap dihitung semuanya. Tidak ada satupun amal kita yang tak dihitung. Termasuk tidak ada pun dosa kita yang tak dihitung. Semuanya terhitung. Gitu ya. Jadi jangan salah memahami ini. Nanti kalau salah, cukup sholat saja. Puasa tak usah. Karena kalau sholat udah bagus, puasa dianggapnya. Enggak. Sholat itu tiang agama. Karena itu pertama dia dihitung. Baru nanti puasa. Puasa itu junnah. Temboknya dia, dindingnya dia. Ya kan? Zakat kita itu atapnya. Maka seluruh perabotan di dalamnya adalah hajinya. Makanya Islam itu adalah satu bangunan yang utuh. Yang kedua, pertanyaannya bagus ini. Ananda Ilyas ya, Ilyas. Ada orang yang rajin sedekah kepada anak yatim. Tapi dia lalai menjalankan sholat. Macam mana ini? Nah, ini seperti yang kita jelaskan pada hari yang kedua di bulan Ramadan, kebangkrutan hakiki. Orang yang macam inilah bagus sosialnya tapi buruk ritualnya. Dan saya menyebutnya sebagai orang tertipu. Tertipu dia dengan amalnya, dianggapnya amalnya itu udah baik dan diterima oleh Allah. Padahal tidak, kosong nilainya. Kenapa? Dia tidak taat kepada Allah. Biarlah orang semua bilang dia orang baik karena dia sedekah menolong anak yatim. Tapi di mata Allah dia tidak baik. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak usah sholat lah, yang penting nolong yatim. Kalau kita sudah membina anak yatim, mengurusin yatim, insya Allah sholatnya udah kita masuk surga. Tidak. Yang paling utama dan utama itu adalah ibadah ritual kita dulu kepada Allah. Karena itu tanda kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah ritual dulu kita tegakkan, baru ibadah sosial. Jangan ibadah sosial dulu, ibadah ritualnya belakangan. Tidak, pondasinya, dudukannya itu ibadah ritual kita. Ya, ini kira-kira jawaban buat Ananda Ilyas. Dan sekali lagi, terima kasih kepada semua kawan-kawan di penjuru dunia. Mudah-mudahan renungan senja di sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya berterima kasih kepada semua komentar yang sangat banyak, termasuk hari ini. Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kalau saya lihat dari operator ini tersenyum-tersenyum gitu ya, itu berarti banyak sekali kawan-kawan yang memberikan komentar. Dan insya Allah nanti setelah siaran ini akan saya jawab dan saya sapa. Terima kasih, semoga Allah melindungi kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai ujung nanti. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajma'in ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.